Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat sore dan shalom. Marilah kita mengikuti warta jemaat di saat ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Leti Mualakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta jemaat nomor 55 garing KLM Datar JTK garing A.8 garing 10 garing 2024. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. Berita pelayanan. Kebaktian di saat ini dilayani oleh Penatua Feki Manari. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu pertama. Pembacaan Alkitab Roma 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian dua sahabat lama. Kebaktian Minggu 13 Oktober 2024 menggunakan tata kebaktian minggu kedua. Nyanyian yang digunakan nyanyian kidung jemaat. Disampaikan kepada umat bahwa sesuai petunjuk teknis pemilihan diaken dan penatua Gereja Protestan Maluku masa pelayanan 2024, 2025, 2023, 2030, maka kita sudah masuk pada tahapan penyelesaian tenggang waktu penyelesaian keberatan oleh MPK dari tanggal 16 September sampai 15 Oktober 2024. Diinformasikan kepada anggota Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku secabang Eliora Tiakur bahwa terkait dengan kegiatan pelaksanaan pendidikan kader jenjang dasar yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku cabang Eliora, maka kebaktian AMGPM di 3 ranting dalam jemaat ditiadakan. Disampaikan kepada umat yang ada dalam jemaat Tiakur untuk hadir dalam kerja bersama pembangunan gedung gereja baru Kampung Babar yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024. Terkait dengan hal ini, kami himbau untuk pengurus-pengurus unit untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja laki-laki yang ada di dalam unit untuk membantu pekerjaan pembangunan lanjutan gedung gereja Kampung Babar. Disampaikan kepada umat bahwa sesuai hasil perkunjungan majelis jemaat, maka dihimbau untuk Bapak Ibu jemaat dapat melarang anak-anak untuk menggunakan HP pada saat kebaktian sedang berlangsung, karena bunyi game atau permainan dari HP anak-anak akan mengganggu umat dalam menjalankan kebaktian. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 28 September 2024 sebesar Rp56.082.325. Jumlah pendapatan tanggal 29 sampai 5 Oktober 2024 sebesar Rp30.648.000. Jumlah pengeluaran tanggal 29 September sampai 5 Oktober 2024 sebesar Rp30.713.000. Saldo kas sampai tanggal 5 Oktober 2024 sebesar Rp64.015.377. Saldo base pembangunan tanggal 28 September 2024 sebesar Rp21.804.000. Jumlah pendapatan tanggal 29 September sampai 5 Oktober 2024 sebesar Rp1.578.000. Jumlah pengeluaran tanggal 29 September sampai 5 Oktober 2024 tidak ada. Saldo base pembangunan sampai tanggal 5 Oktober 2024 sebesar Rp23.382.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 6 Oktober 2024, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa Garing M. SSC, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua.
Jemaat nyanyikan nyanyian 2 Sabalat Lama nomor 3 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku dengar Tuhanku. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus, hati sucikan terus. Ku datang penebus, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats ini Roma 12 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Hindarilah kasih bicara pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Jemaat nyanyikan nyanyian 2 Sabalat Lama nomor 165. Di dalam Tuhan Yesus dapat surga. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepada-Nya.
Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan.
39 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Ayo doa yang pertama. Ya Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab dan memahami kehendakmu melalui pemberitaan firman. Amin.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tentang demikian, kamu mendukung diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini memang sebuah kebersamaan yang kita lain harus menolong yang lain yang seperti makhluk berdasar. Terima kasih Bu Pendeta sudah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di saat ini. Tapi sebelum beta lanjut, beta sapa Bapak Ibu dong semua dulu. Selamat sore Bapak Ibu. Sekali lagi selamat sore. Ada seorang pendeta asal Maluku yang terkenal untuk nama Luther Zwingli Raprap. Beliau mengatakan begini, kalau kita memberi selamat kepada seseorang, kepada orang itu harus jelas kata selamatnya. Ya, harus jelas kata selamatnya. Karena apa? Kita memang semua sudah berada di sore ini, tetapi belum tentu kita semua sudah selamat di sore ini. Oleh karena itu, jika kita memberi selamat kepada seorang, entah itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam, harus jelas kata selamatnya. Oleh karena itu, kita ulangi sekali lagi, selamat sore Bapak Ibu semua. Sekarang kita semua sudah selamat. Dengan mengucapkan kata selamat itu, apakah Bapak Ibu yakin sudah selamat? Jawabannya harus yakin. Paulus bilang begini, kalau Kristus mati dan tidak bangkit, maka iman kita tentang pasti selamat itu perlu dipertanyakan atau sia-sia. Dengan pengertian lain bahwa kita orang Kristen ini, keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Karena Kristus sudah menebus dosa kita. Bapak Ibu sekalian, tema mingguan kita di saat ini yaitu kasih Kristus mempersatukan gereja. Tema ini lahir dari tema bulanan yang mengatakan bagaimana kita meningkatkan relasi antar sesama untuk kesejahteraan.
Ada yang lalu bertanya begini, kenapa untuk kesejahteraan itu perlu relasi atau hubungan? Orang yang mau sejahtera kalau tidak mau membangun relasi dengan orang lain itu bilang pada dia begini, besok-besok kalau saya mati, suruh saya pun sejahtera itu menangis ose, bila perlu kuberose sendiri. Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang Kristen yang hidup seperti itu, maka kompleks itu pasti bau. Kalau ada cium bau mayat, dengan sinis pasti orang bilang begini, itu ya. Dengan sinis orang pasti bilang begini, itu relasi dan sejahtera sebuah kubur. Ini serius. Makanya gereja mengeluarkan tema mingguan bagi kita semua, kasih Kristus mempersatukan gereja. Ini mau bilang begini, kita orang Kristen kalau memahami betul makna kasih Kristus yang mempersatukan ini secara baik, maka sudah tentu tidak ada dalam tanda kutip bau-bau busuk. Kalau kita memahami betul kasih Kristus yang mempersatukan. Karena apa? Untuk memahami ini, bacaan kita hari ini dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Rasul Paulus menasihatkan kita untuk hidup dalam kasih. Rasul Paulus menasihatkan kita untuk hidup dalam kasih. Surat Paulus kepada jemaat di Roma juga ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, yang paling berpengaruh dan paling teologis. Dikatakan demikian karena surat-surat Paulus pada jemaat di Roma itu memuat tanya jawab, ya, memuat tanya jawab baik tentang sunat, baik tentang bagaimana supaya selamat, tentang makanan haram, tentang hukum Taurat, tentang persembahan yang benar dan lain-lain sebagainya. Paulus menjawab dengan pandangan teologisnya. Dan dari surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma ini kita dapat mengetahui dan memahami pengetahuan Rasul Paulus tentang Allah dan tentang Yesus Kristus. Jadi apa yang dipahami Paulus tentang Allah, apa yang dipahami Paulus tentang Yesus, itu dapat kita temukan dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi kemungkinan inilah yang menjadi alasan dari semua surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma itu diletakkan di depan 13 surat-surat Paulus yang lain. Jadi inilah yang menjadi alasan kisah para rasul, Roma, Korintus, ya, surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma diletakkan pada bagian depan dari 13 surat lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus menurut surat-surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada orang-orang Kristen non-Yahudi di Roma. Karena di Roma pada saat itu ada jemaat Kristen Yahudi dan jemaat Kristen non-Yahudi. Jadi Paulus menulis surat-surat ini, Paulus ini sementara tidak berada di Roma. Jadi jemaat di Roma ini kemungkinan besar didirikan oleh orang-orang dari Makedonia, dari Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Dengan pemahaman lain, bahwa jemaat di Roma ini bukan merupakan hasil pelayanan Paulus secara langsung, karena belum ada bukti sejarah tentang jemaat yang ada di Roma ini. Tetapi kemungkinan oleh beberapa teolog bahwa jemaat di Roma ini adalah orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari raya Pentakosta. Karena pada hari raya Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Peristiwa ini juga disaksikan oleh orang-orang banyak. Jadi Alkitab mencatat dalam kisah para rasul 2 ayat 10, ya, di situ bilang bahkan ada orang-orang Roma yang menyaksikan para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi oleh para teolog, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu juga dilawat Tuhan pada saat itu. Kita bisa ketahui ketika orang banyak melihat peristiwa itu, mereka mengatakan para murid sementara mabuk minuman keras. Petrus berdiri dan berkata, ini penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Setelah itu Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi kemungkinan orang-orang Roma yang ada pada saat itu bertobat dan memberi diri dibaptis
itu mereka pulang, mereka membentuk satu komunitas orang-orang percaya di Roma. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas tentang jemaat yang ada di Roma. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada inti pokok bacaan, kita perlu menyampaikan tentang kondisi jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Yang pertama, bahwa di Roma terdapat dua kelompok jemaat Kristen, yaitu jemaat Kristen non-Yahudi dan jemaat Kristen non-Yahudi. Memang sama-sama Kristen, namun ada perbedaan-perbedaan tertentu yang membuat sepertinya ada yang hilang. Ya, sama-sama Kristen, tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu sehingga ada yang membuat sepertinya ada yang hilang. Relasi atau hubungan sesama Kristen itu menjadi retak hanya karena masalah sunat, masalah makanan, ya. Hanya masalah-masalah. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ya. Akhirnya membuat nilai kasih persaudaraan dalam Kristus itu hilang. Masalah-masalah tadi itu akhirnya membuat persaudaraan dalam Kristus itu hilang. Yang berikut, jemaat Kristen pada saat itu diperhadapkan dengan kondisi atau keadaan politik kekaisaran Roma, di mana orang Kristen dilarang menyebut Yesus itu Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu cuma kaisar. Jadi siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan, pasti kepalanya dipenggal. Makanya pernyataan Paulus kepada orang Kristen di Roma, barang siapa dengan iman menyebut Yesus itu Tuhan, pasti selamat. Karena memang dia sudah siap untuk kepalanya dipenggal. Itu konteks jemaat di Roma pada saat itu. Kalau kita lihat konteks gereja masa kini, sebenarnya tidak jauh berbeda. Konteks jemaat di Roma dengan konteks gereja, jadi konteks gereja di Roma pada saat itu dan konteks gereja masa kini sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau di jemaat di Roma itu masalahnya tentang sunat, masalahnya tentang persembahan, bagaimana memberikan persembahan yang benar dan lain-lain sebagainya itu. Kalau ketong gereja masa kini, ketong sekarang ini, kira-kira masalahnya apa? Bapak Ibu sekalian, jangan pikir gereja masa kini dalam keadaan yang baik-baik. Jangan pikir. Beda politik saja relasi bisa hancur. Beda politik saja relasi bisa hancur. Gara-gara HP saja rumah tangga juga bisa hancur. Status. Kasus selingkuh lah. Yang lebih parah lagi, dalam gereja juga bisa terjadi konflik internal. Bayangkan itu. Di dalam gereja juga bisa terjadi konflik internal. Jadi gereja seakan-akan kehilangan identitas, nilai, kasih itu, ya, seakan-akan macam hilang. Hati-hati, jangan sampai yang terjadi bukan gereja yang menggarami dunia, tetapi dunia yang menggarami gereja. Hati-hati. Jangan sampai bukan gereja yang menggarami dunia, tetapi dunia yang menggarami gereja. Lalu apa yang kita bicarakan hari ini dalam konteks hubungannya dengan tema kasih Kristus mempersatukan gereja? Kalau tadi kita lihat konteks-konteks tadi, gereja seakan-akan relasinya itu terputus hanya akibat dari masalah-masalah yang tadi disampaikan itu. Tentang gereja, yang perlu kita pahami adalah Kristus kepala gereja dan kita adalah anggota-anggota dari sebuah persekutuan. Tangan tidak lebih penting dari kaki, mata tidak lebih penting dari telinga, dan seterusnya. Jadi masing-masing melaksanakan fungsinya sebagai persekutuan untuk membangun persekutuan. Tapi ibarat dunia yang harus digarami, gereja juga harus hati-hati sehingga dunia tidak masuk untuk menggarami gereja. Kalau ini terjadi, relasi dalam persekutuan akan menjadi parah. Hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, ketika dunia dia menggarami gereja, maka persekutuan
relasi dalam persekutuan ini akan menjadi parah. Lalu apa yang akan kita bicarakan sekarang? Dari nilai. Ya. Apa yang kita bicarakan sekarang? Nilai dari sebuah kasih. Bacaan kita hari ini jelas memberi kita nasihat untuk hidup dalam kasih. Beta ulangi sekali lagi. Bacaan kita jelas hari ini memberi kepada kita nasihat untuk hidup dalam kasih. Silakan kita berpolitik, silakan kita menggunakan HP, silakan kita hidup dalam kebebasan apapun, silakan. Tetapi ada nilai yang tidak boleh hilang. Paling tidak pembacaan tadi menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang paling pertama adalah kasih. Yang paling utama adalah kasih. Kalau kita melihat keadaan masa kini, ya, kemarin ada bulan-bulan lalu tidak salah ada postingan yang, ya, ketika orang dia berjalan dia lihat ada orang celaka, ya, dia tidak tolong, tapi dia ambil HP lalu dia buat siaran langsung, ya, hai guys, ada yang lihat orang ini guys, dia tidak tolong, tapi dia buat status, hai guys, ada lihat orang ini guys, habis siaran langsung, guys mati. Kita kehilangan kasih. Sekali lagi, kita kehilangan kasih. Jadi yang suka guys itu hati-hati. Bikin terus kaget guys mati. Ketika hari ulang tahun wadah pelayanan laki-laki atau perempuan, maaf ini bukan kritik tapi biarlah ini sebagai contoh, kita memahami kasih itu secara baik, sehingga kasih yang diberikan itu bukan kasih yang pura-pura. Biasanya mereka datang catat nama-nama orang tua yang berhak menerima bantuan, lalu mereka bawa bantuan itu, baru habis dong pasang status. Indahnya berbagi di dalam Tuhan. Beta bukan kritik tapi janganlah kasih itu hilang. Pasang status itu maksudnya apa? Pasang status baru pemberiannya sarimi. Coba pasang status itu pemberiannya itu kerbau kah? Ya kalau kasih itu di dalamnya ada motivasi yang lain, kasih itu tidak bernilai. Jadi kasih itu harus tulus. Ada satu cerita begini. Ini mungkin Bapak Ibu sudah cerita ini di Kupang. Kita dengar cerita ini juga lucu. Ada seorang nenek, dia mau naik bis dari Atambua pergi di Kupang. Waktu dia mau naik bis, Om Suprin bilang, nenek mari duduk di belakang beta. Dalam perjalanan nenek ini kasih kacang para Om Supir ini makan. Kurang lebih 3-4 menit nenek ini kasih lagi. Lalu Om Supir ini tanya, nenek sing makan kacang ini enak rasa coklat. Nenek jawab bilang begini, tadi nenek naik mobil ini, naik bis ini, nenek ada beli Silver Queen. Kebetulan nenek pun giginya ada ompong. Jadi nenek isap akampung coklat itu. Lalu nenek kasih Om Supir itu akampung kacang. Kasih model apa ini? Coba Ibu makan ya istri-istri coba mama coba makan dikun coklat lalu kasih kacang per bapak. Lalu membayangkan ini kasih model apa ini? Tulus atau tidak? Jadi kasih harus tulus Bapak Ibu sekalian. Kita bangun pagi-pagi banyak orang punya status rohani. Semua ayat Alkitab itu diketik semua, baru ditaruh di bawah dia punya foto. Kita kadang bangun pagi kita lihat status itu, sepertinya yang ada hubungan ayat Alkitab dan dia pun muka.
Ayat Alkitab tulis kasih, tapi muka sentulus. Jadi bagi Bapak Ibu yang suka pasang status lah ayat Alkitab itu, pastikan muka itu bagus ya. Supaya nilai dari sebuah kasih itu tidak hilang. Kalau saya kasih itu macam pura-pura, munafik. Kasih itu ya beta ya banyak berbicara tentang kasih. Karena kasih itu ketong sudah jawab, maka dan seterusnya itu ketong akan lakukan. Jadi kasih itu tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tiba-tiba Bapak Ibu ada berjalan, tiba-tiba ada orang yang lewat dengan motor, hampir tabrak. Bapak Ibu bilang Bapak Ibu kaget. Dia berjalan ke depan, langsung dia jatuh. Bapak Ibu bilang apa? Mampus. Cek bagindi bapak mantu. Jadi kasih itu melakukan yang baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Kasih tidak menuntut hormat, tetapi memberi hormat. Orang sekarang pun tuntut hormat lah. Padahal dulu ada susah sama-sama nih, tapi ketika dia sudah di atas, mulai sudah. Jangan. Nilai dari sebuah kasih itu tidak boleh hilang. Kasih itu niat bekerja keras untuk kepentingan bersama. Panitia pembangunan gereja, SPST Hila minta bantuan tenaga saja repot. Yang datang itu saja. Jadi terhadap hal ini Paulus selalu memakai istilah kerajinanmu janganlah kendor. Kalau itu untuk kepentingan bersama. Jadi Bapak Ibu, kerajinanmu itu tidak boleh kendor. Kalau untuk kepentingan bersama. Jadi kalau panitia-panitia dia minta tenaga, datangi. Ini bapak-bapak yang trompet ini. Kalau minta dong titip orang meninggal, nomor 1 dong sepigi. Coba suruh datang tiup orang-orang kasih semangat orang-orang kerja, sabar dulu, belum tentu. Jadi kasih itu kita lakukan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan umat, meningkatkan hubungan atau relasi antar sesama. Kasih itu harus lahir dari semangat roh yang terdapat dalam diri, serta selalu menyala-nyala. Semboleh suam-suam kuku lah. Terkadang dalam pengakuan untuk mengimplikasikan kasih dalam wujud kesediaan dalam sebuah pengakuan untuk melayani, terkadang kita agak lain. Kita majelis, koordinator, pendeta-pendeta juga. Maaf Ibu pendeta. Wadah pelayanan, anggota sidi. Kalau ditanya bilang begini, apakah jawabmu? Terkadang dong dramatis sekali. Ya, saya percaya. Habis ya hilang. Habis ya hilang. Terlalu dramatisir terhadap sebuah pengakuan. Ya, saya bersedia mengasuh. Habis ya hilang, Pak. Semangat tidak boleh hilang. Harus tetap menyala. Kalau tidak bukan kita, ya. Kalau tidak bukan kita yang menggarami dunia, tetapi dunia yang menggarami kita. Karena pengakuan kita adalah melayani sesama, yang adalah wujud kita melayani Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika kita melayani sesama, wujudnya adalah kita melayani Tuhan. Oleh karena itu kasih itu perlu sabar dan rendah hati, harus ada dalam sukacita, tidak boleh bersungut-sungut. Terkadang orang mau memberi saja bersungut-sungut. Kalau kita lihat konteks, ya kita lihat baca cerita seorang janda di Sarfat ketika Elia datang, persediaan dia hanya tinggal tepung sedikit dan minyak sedikit. Lalu dia ada cari kayu bakar, lalu datang tinggal bikin kue, lalu habis makan dong mati. Ketika Elia datang, Elia bilang tolong kasih bikin beta kue bulat sedikit, satu saja.
Dia bilang, lihat beta pun persidangan cuma begini, lalu beta habis makan langsung. Tidak. Kasih dulu. Apa yang terjadi? Mujizat. Jadi saya boleh bersungut-sungut. Kalau memberi untuk Tuhan tidak boleh bersungut-sungut. Kasih itu memang perlu sabar dan rendah hati. Harus ada dalam sukacita. Ya. Kadang orang mengasihi ini untuk pencitraan. Ini dalam muka pencitraan semua ini. Apalagi teman-teman majelis ini. Katong sudah periode semua habis ini. Katong kebanyakan pencitraan. Tapi ada yang pemalas juga. Biasanya orang satu untuk pencitraan itu selalu berhubungan dengan kepentingan dirinya. Beta kasih begini supaya apa? Cari muka. Supaya dapat apa? Mulai pose. Iya Bapak Ibu sekalian. Ya, kasih itu jangan menuntut balas. Beta kasih ini nanti dapat apa? Jadi nasihat Rasul Paulus tentang hidup dalam kasih setidaknya bertitik tolak dari kasih Allah kepada manusia. Yang wujudnya adalah pada pengorbanan Yesus yang menderita dan mati di kayu salib untuk memperbaiki hubungan atau relasi kita manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Oleh karena itu kita yang sudah menikmati kasih Allah ini harus membangun relasi dengan baik. Baik itu dengan sesama tetapi dengan Tuhan. Beta ulangi sekali lagi. Kasih Allah itu ya, yang memperbaiki hubungan atau relasi kita. Ya, pengorbanan Kristus yang memperbaiki relasi atau hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa. Semestinya ini menjadi titik di mana kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Seperti kata Paulus, dulu saya buat apa supaya saya selamat. Sekarang saya sudah selamat. Apa yang harus saya buat? Kita orang Kristen harus tahu apa itu kasih, mengapa pentingnya kasih itu bagi saya, bagi beta. Kalau orang Kristen dalam perjalanan hidupnya tidak tahu dan tidak mengerti tentang kasih, kasihan sekali. Jadi dalam dunia epistemologi, dunia filsafat pada abad sebelum abad pertengahan ya, Konfutsu mewakili orang timur menyampaikan satu kalimat yang paling penting sekali. Sokrates mewakili orang barat juga menyampaikan kalimat yang paling penting sekali. Tetapi Alkitab mempunyai teori yang lebih tinggi sekali, bahkan melebihi filsafat timur maupun filsafat barat. Konfutsu mengatakan begini, kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, itulah tahu. Ayo ikut. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, itulah tahu. Itu Konfutsu. Sokrates mengatakan begini, mulai dari mengaku dirimu tidak tahu apa-apa, itu baru permulaan tahu. Dari kalimat-kalimat penting ini maka orang Gerika pada saat itu mereka mengatakan bahwa orang yang paling berbijak itu adalah Konfutsu. Lalu orang datang kepada Sokrates, mereka mengatakan, Sokrates, kok orang yang paling berbijak itu adalah Konfutsu? Coba katakan sesuatu supaya kita juga bisa dikatakan orang-orang hebat. Sokrates lalu ambil penanya lalu dia menulis, aku tidak tahu apa-apa kecuali satu. Yang satu yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Inilah ciri orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, dan orang yang bijak. Lalu Paulus mengatakan apa? Dalam dunia epistemologi ini Paulus mengatakan sesuatu kalimat yang paling tinggi sekali, lebih tinggi dari Sokrates, bahkan lebih tinggi dari Konfutsu. Paulus mengatakan begini, jikalau ada seseorang menganggap dirinya tahu apa-apa menurut apa yang seharusnya dia tahu,
dia belum tahu apa-apa. Hebat sekali. Kau tahu sampai di mana? Kalau kau tahu dan titik itu yang kau tahu dan standar itu menjadi tahumu, sesungguhnya engkau belum tahu apa-apa. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang memberitahu tahu itu kepada Anda? Kenapa tidak ikut ibadah? Sudah tahu. Kan ikut-ikut terus supaya ada sesuatu yang didapat terus menerus. Kalau ikut ibadah terus menerus kan khotbah yang lain. Jadi kalau kita rajin beribadah sudah otomatis ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan untuk mengingatkan selalu. Jauhkan yang ini, jauhkan yang itu. Ya, Paulus bilang begini, latihlah dirimu beribadah karena ibadah itu ya berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Taumu itu harus diulang terus. Bapak Ibu sekalian, beta rasa sudah cukup. Semoga firman Tuhan di saat ini memberi ketong dampak bagaimana ketong hidup dalam kasih. Kristus sudah menjadi teladan. Tadi pagi ketong sudah rame-rame ada dalam jamuan bersama. Bagaimana ketong mengingat kembali pengorbanan Kristus karena kasihnya itu. Kasih itulah mari ketong maknai itu dan ketong wujudkan itu dalam kehidupan bersama. Ya, membangun relasi, hubungan yang mungkin tadinya putus tapi tersambung kembali. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan pujian bersama pujian dari anak-anak di kapal. Setelah itu dilanjutkan dengan persembahan pujian dari Noah Arfa.
Shalom Bapak Ibu Jemaat. Yesus, aku cinta padamu.
Yesus, ku anggungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku anggungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Bapak Ibu sekalian, mari kita semua berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya. Yang kudus dan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian dari vokal grup Bethesda Kids.
kasih Kristus, Tuhan yang mengajarkan kepada kita hidup dan bangun dari berkat Tuhan. Semua upaya Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakannya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Dia telah Tuhan dan harta benar pemberian. Sama bersama dengan 107 ayat yang pertama dan seterusnya. Dulu cuma Selamat
syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan ilmu demi kemuliaan nama. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak dari Kampung Babar. Dipersilakan. Setelah itu dilanjutkan dengan vokal grup Cahaya Boys.
Ibu jemaat, dalam kebersamaan mari kita berdoa. Dan doa ini diakhiri oleh doa Bapa kami diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, kepadamu kami datang menunduk dalam sembahyang, menatap dalam permohonan, mengucap doa dengan kata-kata. Dengan penuh ucapan syukur, kami sampaikan terima kasih banyak untuk cinta kasih-Mu yang menghintar kami sampai pada titik ini. Kami boleh menikmati hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan di dalam-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memaafkan kami untuk hal-hal bodoh yang kami lakukan. Biar kami dapat menemukan cinta kasih-Mu, sehingga kami juga dapat mengucapkan doa untuk semua yang berharap akan kasih-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu, bagi mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan berat, yang berduka atas kepergian orang-orang terkasih, yang bersuka untuk hari-hari kelahiran atau bersyukur atas hal-hal yang terbaik yang mereka terima. Bagi mereka yang berada dalam permohonan dan permintaan, kiranya cita-cita dan harapan diperkenankan untuk menjadi kenyataan. Bagi perencanaan-perencanaan keluarga yang berharap untuk masa depan bagi anak-anak, kiranya mereka dapat menikmati harapan kasih Tuhan yang sejati. Kami berdoa untuk umat-Mu secara keseluruhan, sebagaimana Paulus menasihatkan jemaat-jemaat di Roma, biarlah itu juga menjadi bagian kami. Kami sudah dinasihatkan untuk hidup dalam kasih. Kami mohon Roh Kudus, bantulah kami, mampukan kami untuk mengaplikasikan kasih itu untuk Tuhan dan sesama. Bagi mereka yang sudah memuliakan Tuhan lewat puji-pujian, TK PAUD Hati Bunda, Nyong Alpha, Vokal Group, Bethesda Kids, Vokal Group Cahaya Boys, Ukulele Kampung Babar, kiranya mereka semua diberkati secara dahsyat. Semua pendukung liturgi, paduan trompet, infokus, dan lainnya, kiranya kami semua diberkati juga oleh Tuhan. Seluruh napas hidup kami persembahkan untuk-Mu yang terbentuk dalam persekutuan bergereja, di mana telah terbentuk panitia pembangunan gereja Kampung Babar, panitia pembangunan SPS Tehila, panitia pembangunan gedung gereja Sobat Ceria, panitia rehab gedung gereja Eliora. Kiranya kami semua dinaungi. Kiranya kasih Tuhan menaungi mereka semua dalam bekerja untuk pemerintah dan bangsa, lebih khusus untuk pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan semua jajaran pemerintahannya, untuk kejaksaan, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya. Biarlah mereka semua bekerja dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan negeri tercinta kami. Ya Tuhan Allah, kami minta dalam harapan sambil mengituk, kiranya Tuhan jangan berpaling dari kami. Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Datanglah kerajaan. Kami secukupnya.
Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Mari kita selesai. Selamat malam semua. Bapak Ibu silakan.